Tapi karena nenek sekarang udah pikun, udah lupa, jadi sandaran hidupnya seperti Jabodetabek. Sering nabokin raja nih, ratu ketahuan. bisa dibilang sering banget gitu. iya. Bahkan kayak PCR sama antigennya mungkin masih harga 2 jutaan satunya. masih Masih zaman sangat-sangat mahal ya. mahal saat itu. Memangnya kalau nggak ada pandemi terus nggak ada masalah gitu. Sebenarnya kan pandemi atau tidak, kita masalahnya ada terus ya. Tetap ada ya. Gitu. Angga lovers jangan marah sama Kak Ratu. Kenapa nih? Angga diapain nih di sama situ Mbak Ratu ya. nih? Oke, nah tapi ini ngomongin soal anak dalam keluarga nih, katanya kan yang kita biasa dengar itu, kalau misalkan anak pertama dulu ya, anak pertama ini biasanya memegang beban yang lebih besar dibanding adik-adiknya dan selalu mengalah, benar nggak Mbak? Sebenarnya selalu ngalahnya sih enggak Nggak ya? maaf. Aku sebagai anak pertama sering egois banget. Oke. Karena merasa paling benar gitu ya. Merasa hierarkinya paling tinggi. Oke. Karena gue udah lebih tahu nih dari lo. Hmm. Kadang-kadang lebih tahunya juga paling cuma selisih berapa bulan ya. Jadi kalau soal terbebani iya. Beban itu selalu kami bawa, anak-anak pertama nih, kami bawa terus sampai kapanpun. Karena merasa kita yang lebih dulu, kita yang lebih jadi contoh, kita yang lebih disalahin. Iya, Biasanya bener. mayoritas gitu. Aduh gimana sih adanya gini, kamu sih nggak jagain gitu. Sebenarnya tidak pernah tuh ada serah terima tanggung jawab tugas gitu ya, bahwa yang kakaknya lakukan tuh harus lebih baik dari adik, itu nggak ada kan gitu. Karena manusia juga beda-beda terlepas umur. Nah tapi yang aku nikmati di sini adalah bahwa ini nih masalah ini akan, konflik itu ada terus selama kita hidup. Ya nggak sih gitu. Pada saat kita menyimak sebuah keluarga seperti keluarga Dewa ini, itu tuh kan bener-bener yang lihat aja nenek yang segitu manisnya, berumur panjang, tapi dengan demensianya gitu. Hanya nenek yang demensia inilah yang mungkin konfliknya itu minim ya. Kita yang masih bergerak, kalau katanya Asia di film ini ya, kita yang masih bisa bergerak, masih bisa merasa, masih bisa megang, masih bisa, itu tuh ya siap-siap aja dengan segala konflik, karena itulah kehidupan. Ya. Ya nggak sih? Sampai kita meninggal mungkin kita akan tetap harus berdansa dengan segala masalah itu. Iya, Kan luar biasa banget sih film ini. Itu dari anak pertama ya. Nah, Iya. kalau anak bungsu nih, tadi sesuai juga dengan di kehidupan nyata sama Angga ya. Bener nggak sih kalau anak bungsu itu selalu dimanja? Enggak juga. Enggak juga sih. Nggak juga ya. Kalau Raja justru anak yang mungkin sangat-sangat Pengertian. bukan nggak manja sih maksudnya, tapi dia bisa berkompromi dengan hal itu karena aku tuh Raja itu mungkin emang sosok yang nggak manja sih. Dia tuh mungkin paling manja itu sama nenek sebenarnya. Sama nenek. Oke. Tapi karena nenek sekarang udah pikun, udah lupa, jadi sandaran hidupnya seperti menghilang gitu. Karena kalau sama bapak ya deket, cuma kadang-kadang ada banyak hal-hal yang nggak bisa relate sama aku karena gap umur yang terlalu jauh gitu. Jadi kalau mau manja-manja juga agak susah dan kayak bapak sama anak cowok tuh kadang-kadang emang manjanya tuh beda gitu loh. bener. Biasanya mungkin kita bakal bisa lebih manja sama mungkin ibu kita. Tapi sedangkan aku nggak pernah menemukan sosok ibu tersebut. Dan ibunya sudah digantikan posisinya oleh Kak Ratu dan Kak Suri. Tapi Kak Ratu dan Kak Suri juga nggak terlalu bisa memanja-manja diriku juga gitu loh. Karena mungkin dia juga lagi berusaha belajar untuk lebih dewasa, tapi terus membawa beban seorang tiba-tiba ibu juga kedatangan. tiba-tiba, Iya. dan itu pasti mungkin cukup kesulitan gitu. Jadi aku udah dari kecil udah terlalu terbiasa untuk manjanya emang sekadarnya ya segini. Iya, dia gitu. nggak dikasih ruang luas untuk bisa bermanja-manja gitu. Iya. Udah kehilangan kasih sayang ibu benerannya pula. Jadi adanya ibu ala-ala ya, kakak-kakaknya. Yang merasakan cinta ibu kan cuma mereka berdua. Iya, benar. Kirain gitu kan ya, anak bungsu dimanja biasanya gitu ya. Iya, betul. Oke, nah Kak, ini syutingnya berarti di mana aja dan prosesnya berapa lama nih? Berarti pas pandemi beneran ya? Pas Ada pandemi. Kalau buat Ratu, Suri, biasanya kami berdampingan terus ya. Syutingnya itu di
di daerah Bogor aja sih. Iya. Di daerah Bogor kalau buat Seputaran Raja Asia Jabodetabek sih ya, Bogor. ya Jabodetabek. Sering nabokin raja nih, ratu ketahuan. Jabodetabek ya. Tapi aman semua ya walaupun pandemi ya. Aman, sangat-sangat. Jadi satu janji yang diucapkan Gina dan seluruh tim film Cinta Pertama Kedua Ketiga adalah bahwa kemanusiaan harus lebih di atas segala-galanya dan lebih besar daripada film itu sendiri. Dan waktu itu kan ini masih zaman sebelum ada PPKM ya. Ini sih masih yang istilahnya lockdown ya. Iya. Jadi kita sendiri masih tanda tanya besar apakah benar yang kita lakukan ini tuh aman 100%. benar. Iya. Tapi aku membuktikan sendiri pada saat dari nggak hanya syuting aja ya, dari sebelumnya aja kita udah menjalankan protokol kesehatan yang sebenar-benarnya dan seketat-ketatnya. Iya. Iya, dulu bahkan pas proses syuting dan sebelum syuting tuh kita ada punya logbook juga gitu. Oh iya, Kita setiap benar. hari kayak ngukur suhu benar. secara intensif. Terus Itu kayak kalau benar. kita ketemu sama orang kita harus catat kita ketemunya sama siapa. Dan gitu, itu biar bisa itu mendeteksi. jadi salah Dan- satu acuan loh Iya. buat yang lain, produksi Betul. lain. Iya, bahkan salah satu tempat paling steril juga yaitu di lokasi syuting. Misalnya kayak mereka udah dari awal itu memanfaatkan sistem ring gitu. Jadi ada ring 1, ring 2, ring 3 dan misalnya siapa aja yang boleh ada di lokasi, nggak boleh ngelepas masker sedetik pun kalau emang itu nggak perlu. Jadi kita bakal melepas masker emang kalau cuma lagi ada di set yang kebetulan nggak pakai masker gitu. Jadi semua kru, pemain saat break shooting atau di luar itu bener-bener harus pakai masker, harus bener-bener menaati protokol kesehatan yang berlaku. Bahkan kayak kita PCR antigen tuh bener-bener bisa dibilang sering banget gitu. iya. Bahkan kayak PCR sama antigennya mungkin masih harga 2 jutaan satunya. masih Masih mahal sangat-sangat ya. mahal saat itu dan sangat sulit dicari. Kita tetap melakukan yang terbaik karena ya kesehatan sebenarnya emang salah satu yang paling penting dan utama gitu. Benar. Dan akhirnya proses syutingnya juga berjalan dengan Berjalan dengan ya. lancar, alhamdulillah tidak ada Alhamdulillah. satupun kasus COVID yang terjadi di lokasi syuting dan itu sangat-sangat luar biasa sih, kerja keras dan juga kemauan dan juga apa ya, suatu hal yang Iya, kondisinya memang dibuat seaman mungkin. Iya, seaman mungkin. Dan tidak hanya janji ya, tapi benar-benar dijalankan Betul. baik sekali. Oke, kita balik lagi ke soal film nih. Ini kan judulnya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Tapi kalau menurut Mbak Widi sama Angga sendiri nih, adakah atau enggak haruskah kita mengurutkan kayak misalkan cinta pertama kita buat siapa, cinta kedua buat siapa, cinta ketiga buat siapa, atau di dalam keluarga itu semuanya sama rata? Sebenarnya nggak bisa dibilang sama rata karena di film Cinta Pertama Kedua Ketiga kita semua akan dibiarkan memahami bahwa masing-masing masalah ini tidak semudah itu dicarikan penyelesaiannya gitu. Bahwa kalau kita saklek, kalau kita kaku, hitam putih, pertanyaan harus ada jawabannya. Kalau ini nggak bisa gitu tuh, ternyata dalam kehidupan tidak berjalan seperti itu gitu. Jadi kalau mau diurut-urutin nggak bisa. Ya? Mau cinta kadarnya dinominalkan tidak bisa gitu. Jadi buat aku pribadi di sinilah kita sering lupa lah gitu. Malah bukan lupa, nggak tahu gimana ya caranya berdamai dengan segala kekurangan kita. Gimana sih caranya bahwa masing-masing dari kita itu ternyata punya kekuatan untuk bisa memperbaiki satu sama lain gitu. Bahwa masalah ini boleh dipikirin tapi jangan jadi satu hal atau paksaan untuk diselesaikan saat itu juga gitu. Karena yang paling penting di film Cinta Pertama Kedua Ketiga aku merasa kita jadi bisa reflektif sama apa yang kita rasain, apa yang kita mau lakukan untuk satu sama lain gitu. Jadi inilah dalam kehidupan pribadi aku aja selama 2 tahun terakhir ini akhirnya refleksi diri terus gitu ya. Tapi kan tidak ada tuh mungkin satu ruang untuk kita ngobrol bener-bener mencurahkan sebenarnya masalah satu kan banyak banget gitu. Nah di film Cinta Pertama Kedua Ketiga ini kayak dirangkum dengan manis gitu. Oh my god, iya sih gitu. Memangnya kalau
nggak ada pandemi terus nggak ada masalah gitu. Sebenarnya kan pandemi atau tidak, kita masalahnya ada terus ya. Tetap ada ya. Gitu. Makanya betul. apalagi pada saat pandemi gitu. Jadi bagaimana ya kita menghadapi tahun 2022 gitu. Bagaimana ya nanti ke depannya kalau ada virus-virus lain gitu. Nah, paling pas sebenarnya sebelum menghadapi apapun itu nonton film kita pertama, kedua, ketiga. Betul. Ya, kita punya modal kuat untuk menghadapinya. Oke, dari Angga sendiri ada yang mau ditambahin? Cukup. Cukup ya. Sudah dirangkum semua Dirangkum sama semuanya Kak. ya. Oke. Nah, kalau misalkan aku kepo nih scene favorit dari Mbak Widya dan juga Angga, tanpa spoiler mungkin? Oh, aku kemarin Raja aja bingung ditanya scene paling apa Iya. susah. Gue sih langsung cepet. Apa? Karena yang mengesankan buat aku pada saat kami melakukan scene di meja makan. Di meja makan itu scene emas buat aku. Bukan buat aku ya, Iya. buat Raja. Karena aku mengamati betapa berat banget ya nih anak nih Oke. membawakan si peran Raja dan saat scene meja makan. Oke, ada apa dengan di meja makan ya? Nantikan tanggal 6 Januari. Angga gimana? Favorit. Itu termasuk scene favorit aku juga, tapi sebenarnya semua scene itu scene favorit aku sih di film ini. Ya. Karena semuanya keren-keren, bagus-bagus, luar biasa semua, dan menurut aku semua scene adalah scene yang memorable dan tidak akan bisa dilupakan sih gitu. Dan pasti akan selalu membekas sama semuanya. Kalau aku ada lagi satu nih. Apa-apa? Udah duluan apa? Aduh, spoiler nggak sih? Yang mana? Dikit aja, Bebas, satu kata boleh, mungkin boleh. biar Pokoknya segala kemarahan aku pada saat itu gitu ya, segala emosi lah yang tercurah itu waktu itu gini pokoknya terserah adegannya begini tapi terserah lo mau ngapain. Wah, gue bingung tuh akhirnya di Jadi situ halaman. iya yang ketemu. Wah, itu lucu banget sih. Jadi pokoknya kita terserah bebasin aja, pokoknya cuma bergerak dari sini jadi kita tuh semua ngarang bebas waktu itu ya. Dan Larinya sampai akhirnya mana? outputnya asik banget, seru, dan akhirnya malah kepake di take pertama ya kalau nggak salah. Wah, Lucu banget. yang mana itu Ada, sobat Grip ya? pokoknya, Ada ya pokoknya, padahal itu nggak ada di ini ya, nggak ada di script ada ya? di skrip, Ada di skrip. tapi tidak ada dialog Pergerakannya yang pasti dibebaskan dan dan pergerakannya Sebebas apa mereka di sana ya? ada surprise. Surprise. Angga Lovers jangan marah sama Karatu. Wah, kenapa Mohon nih? Angga maaf. diapain nih Di sama situ, Mbak Ratu ya. nih? Ya kelihatan lah aslinya. Widya lihat seperti apa di scene tersebut. Enggak ya? Agak keluar dari jalurnya ya. Tapi seru banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.